Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Nurul Dina Rahmawati, biasa dipanggil Dina. Saat ini saya merupakan staf pengajar di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekaligus diamanahkan sebagai sekretari editor untuk Indonesian Journal of Public Health Nutrition yang dinaungi oleh Departemen Gizi FKM UI. Bagaimana cara menjalankan diet defisit kalori yang sehat? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menjalankan diet defisit kalori yang sehat? Pertama kali saya mendengar istilah defisit kalori, pada dasarnya kalau kita cari-cari di jurnal atau artikel ilmiah ya, itu sebetulnya jarang muncul. Yang sering muncul adalah lebih ke arah low calorie diet atau very low calorie diet. Jadi ada beberapa istilah yang tadi disampaikan untuk kalori defisit, mungkin itu lebih ke istilah populer ya. Pada dasarnya yang bisa kita sampaikan untuk kalori defisit atau low calorie diet itu sebetulnya bisa dilaksanakan dengan mengurangi sekitar 500, sebetulnya 500 sampai 1000 ya kilokalori per hari dibanding dari kebutuhan kalori kita. Kita hitung dulu sebetulnya berapa kebutuhan kalori kita dalam sehari. Yang saya rekomendasikan mungkin menghitung kebutuhan itu bisa menggunakan rumus Harris-Benedict. Nanti bisa di browsing tuh ya rumusnya, nanti kita juga bisa coba untuk hitung sama-sama. Jadi dari berat badan kemudian tinggi badan, usia dan jenis kelamin itu mempengaruhi penentuan kebutuhan energi tersebut. Adapun aktivitas fisik nanti bisa jadi faktor pengalinya. Jadi untuk mendapatkan sebetulnya proses menjalani kalori defisit atau tadi kalori yang rendah itu sebetulnya cukup mengurangi sekitar 500 sampai 1000, umumnya 500 per hari dari kebutuhan kalori kita. Misalnya saat dihitung kebutuhan kalori saya adalah sekitar 1700 atau yang normal untuk rata-rata seusia kita dengan asumsi berat badan sekitar 56 kilo dengan tinggi badan sekitar 159, 160 itu sekitar 2000-2100 gitu ya. Biasa dikurangi 500 itu sekitar ya 1700 gitu ya. Nah, sebetulnya itu cukup untuk membantu proses penurunan berat badan yang baik. Nah, ditandai dengan apa penurunan berat badan yang baik ini? Berat badan yang aman biasanya hanya sekitar setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Jadi sebulan ini totalnya maksimal 2-4 kilo aja. Itu baru disebut dengan penurunan berat badan yang aman. Nah, kalau lebih dari itu harus dikhawatirkan. Sebetulnya yang berkurang itu bisa jadi malah air, bukan lemak, atau justru malah hal-hal lain yang bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya seperti itu. Satu lagi yang saya ingin sampaikan pada prinsipnya saat kita ngomongin diet itu kan sebetulnya hanya istilah lain untuk pengaturan atau pengaturan pola makan begitu ya. Sebetulnya dengan kita mengatur pola makan rendah garam, rendah misalnya rendah purin, itu juga disebut diet. Nah, pada prinsipnya yang disebut dengan diet kalori defisit atau rendah kalori yang baik adalah tetap mengikuti dengan prinsip gizi seimbang tanpa menyalahkan satu atau lebih jenis bahan pangan tertentu, misalnya menyalahkan karbohidrat. Jadi harus diet rendah karbohidrat, tapi habis itu makan lemaknya boleh terserah suka-suka misalnya. Itu salah satu jenis diet yang disebut dengan Atkins diet atau keto diet ya. Jadi boleh tuh makan apa aja, mau makan lemak, mau berlemak saturated fat, lemak jenuh, mau seberapa juga nggak ngaruh, nggak dibatasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu bukan merupakan diet penurunan berat badan yang dianjurkan. Ada lagi yang disebut sebagai very low calorie diet, sebetulnya itu sampai pengurangan 800 kilokalori gitu ya. Bahkan sebentar ya, kalau saya lihat dari jurnalnya, saya sempat mencari juga. Yang namanya very low calorie diet itu bahkan bisa dibatasi sampai 400 sampai 800 aja kilokalori per hari yang dimakan ya. Yang dimakan 400 sampai 800 gitu. Tapi ini menggunakan regulasi dari pemerintah, menggunakan commercial product biasanya, dan dietnya ini didampingi oleh registered dietitian. Harus didampingi dengan vitamin dan mineral, dengan suplementasi ya, dan secara periodik setiap minggu tuh dimonitor oleh dokter gitu. Jadi jarang sekali digunakan untuk orang yang berat badannya tidak terlalu bermasalah ya, misalnya tidak terlalu obesitas berat, itu biasanya masih bisa menggunakan
low calorie diet yang tadi dikurangi 500. Apakah ada rumus yang dapat membantu kita untuk menentukannya? Oke, baik. Jadi untuk rumus sendiri, saat kita menghitung berapa rumus pengurangan kalori sebetulnya tidak ada. Yang kita pegang hanyalah yang tadi ya, kalau misalnya kita mau pakai low calorie diet, low calorie diet itu sekitar 500 kilokalori biasanya, atau sampai 1000. Kalau yang very low tadi, kalau yang low adalah mengurangi 500 sampai 1000 dari 2000 misalnya, jadi yang dimakan 1000 sampai 1500. Nah, kalau yang satu lagi very low calorie diet itu yang dimakan hanya 400 sampai 800 begitu. Jadi tidak ada rumus tertentu. Yang ada rumusnya adalah kalau kita mau menghitung kebutuhan kalori harian. Apakah diet defisit kalori dapat dilakukan bergantian dengan diet lain? Seperti misalnya hari ini melakukan diet keto dan keesokan harinya diselingi dengan diet defisit kalori. Oke, baik. Terima kasih. Ini dia yang sering perlu diluruskan ya dari masyarakat kita. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini mengenal banyak sekali jenis diet, tapi sayangnya mayoritas dari itu tidak berbasis bukti, hanya berbasis testimoni misalnya ya, berat saya turun nih, dalam sebulan turun 10 kilo gitu ya, tapi tidak ada informasi jelas apakah setelah turun betul-betul bisa di-maintain tuh weight loss-nya. Jangan-jangan di bulan depan dia malah naik 20 kilo gitu ya, atau naik 15 kilo dan itu tidak diekspos. Nah, hal inilah yang harus dihindari. Ini biasanya terjadi ketika kita ngomongin soal fat diet. Nah, keto diet itu termasuk salah satu dari jenis fat diet yang harus kita waspadai, karena dia menghindari satu jenis zat gizi tertentu ya, sel karbohidrat tadi dia sangat dibatasi, sangat kecil, cuma boleh 3-10% dari kebutuhan kalori harian, which is sangat berbahaya, karena kalau karbohidrat itu sangat sedikit dalam tubuh, maka tubuh akan masuk ke dalam fase ketosis, makanya disebut dengan diet keto. Apa itu ketosis? Yaitu kondisi ketika tubuh kita nih dalam darah menjadi sangat asam karena terlalu banyak membakar lemak, karena nggak ada lagi karbohidrat yang dibakar menjadi energi, tubuh akhirnya membakar lemak, dan efek sampingnya apa? Produk sampingan dari mengolah lemak adalah asam. Nah, itu sangat berbahaya, bisa merusak berbagai organ tubuh kita gitu ya. Jadi tidak boleh kita secara gampang gitu ya mengadopt diet-diet tertentu seperti salah satunya diet keto gitu. Yang saya sarankan adalah tetap kalau mau menurunkan berat badan cukup dikurangi saja dari perhitungan kalorinya tadi, dan tetap berdasarkan gizi seimbang gitu ya. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral semua dalam porsi yang seimbang begitu. Jadi kalau dikatakan boleh nggak gantian antara keto sama low kalori ya, menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan diet penurunan berat badan, diet penurunan kalori untuk menurunkan berat badan, lakukan saja dengan mengurangi 500 kalori sampai 1000, amannya 500 dari kebutuhan kalori harian. Itu saja yang dilakukan secara konsisten. Biasanya bakal kelihatan hasilnya di sekitar 6 bulan. Memang agak lebih lama daripada diet-diet yang fenomenal begitu ya, karena memang untuk mendapatkan hasil yang bertahan lama kita juga prosesnya cukup lama. Jadi memang si diet dengan prinsip gizi seimbang ini mengusung perubahan gaya hidup yang sifatnya sustain. Jadi jangan sampai kita cuma mau diet mengejar target berat badan tertentu, habis itu karena dietnya sangat nyiksa gitu ya, terus habis itu jadi kapok, nggak mau diet lagi, begitu balik kembali dengan pola makan yang biasanya, maka berat badannya akan naik jauh lebih banyak daripada yang hilang. Itu namanya bisa disebut dengan yo-yo diet, yo-yo effect, bisa disebut dengan yo-yo effect, atau rebounds berat badannya, dan itu malah lebih parah gitu. Jadi saya tidak menyarankan mengganti diet ini di minggu ini, diet ini minggu lain, tidak. Kita bukan sedang dalam proses nyoba vitamin atau apa gitu ya yang setiap minggu boleh diganti dan efeknya bisa berbeda-beda. Kalau ini kita sedang mengubah gaya hidup nih teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai penurunan berat badan yang secara konsisten dan itu bertahan di jangka waktu yang lama. Begitu kira-kira.